Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa ala ni'matillah. Amara alla ta'budu illa iyyah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengangkat sebuah tema yang insya Allah tidak asing lagi buat kita semua. Saya ingin bertanya kepada kita semua, apa yang terbesit dalam benak Anda, pikiran kita tatkala mendengar kata jahiliyah? Seringkali kita langsung tertuju pada sebuah keadaan masyarakat jauh ke belakang sana, yakni ketika sebelum Rasulullah SAW diutus, yakni masyarakat Mekah, masyarakat Quraisy pada waktu itu, yakni sebuah masyarakat yang jauh dari ilmu pengetahuan, diliputi kebodohan, primitif, dan sebagainya. Maka pertanyaannya, apakah jahiliyah itu? Kapan jahiliyah itu? Kata jahiliyah itu menjadi populer sehingga kita mengenal kalimat jahiliyah itu. Dan seperti apakah jahiliyah itu sehingga mudah-mudahan kita mampu memahaminya dan kita nantinya bisa terhindar atau menghindari bersikap terhadap sebuah nilai-nilai jahiliyah tersebut. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin melihat atau memahami apa itu jahiliyah, tentunya tadi kita kembali kenapa kemudian Rasulullah SAW memberikan julukan masyarakat Quraisy pada waktu itu dengan sebutan masyarakat jahiliyah. Maka satu contoh prototipe simbol daripada kejahiliahan kita bisa lihat pada sosok yang sudah terkenal, yakni siapa itu adalah Abu Jahal. Sebuah keadaan yang kontradiktif. Tatkala Rasulullah menyebut bahwa Abu Jahal ini sebagai bapaknya kebodohan atau bapaknya kejahiliahan, tapi di sisi lain justru masyarakat Quraisy pada waktu itu memberikan julukan Abul Hakam. Siapa sih sebenarnya Abu Jahal tersebut? Abu Jahal memiliki nama asli adalah Amr bin Hisam. Dan tadi masyarakat Quraisy pada waktu itu menyebutnya justru bapaknya kebodohan. Kenapa? Dia adalah sosok yang meskipun masih muda, tatkala masih usia 30 tahunan, justru sudah dilibatkan ke forum-forum tokoh-tokoh masyarakat Quraisy pada waktu itu untuk dilibatkan di dalam rangka menentukan sebuah kebijakan-kebijakan yang harus disampaikan kepada masyarakat terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat pada waktu itu. Beliau orang yang cerdas, ya, dia orang yang cerdas, dan tidak mungkin orang yang tidak memiliki kecerdasan dilibatkan dalam forum-forum kemasyarakatan seperti Abu Jahal tersebut. Maka apakah kemudian jahiliyah itu terhubung atau terkait dengan kebodohan daripada intelektual seseorang, atau diukur dari kemajuan teknologi, atau dilihat dari primitifnya, ketertinggalannya, dan sebagainya? Maka kita perlu telaah bersama, sehingga seolah-olah nantinya kita sudah jauh dari nilai-nilai kejahiliahan, sebagaimana jauhnya masyarakat Quraisy pada waktu terhadap kita hari ini. Maka kita merasa aman dari nilai-nilai kejahiliahan. Maka bagaimana kita bisa melihat nilai-nilai kejahiliahan tersebut? Maka kita bisa mereferensi dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya di Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Justru yang dilihat pertama kali,
yang disebut pertama kali dalam ayat ini adalah afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Kenapa terjadi sebuah masyarakat jahiliyah? Atau disebut tadi Abu Jahal adalah bapaknya kebodohan, sedangkan di sisi lain masyarakat menyebut dia adalah seorang bapak kebijakan, seorang yang mengerti tentang hukum. Maka Allah pun menjawab di situ di dalam surat Al-Maidah tersebut, afa hukmal jahiliyati yabghun, dan hukum siapakah yang mereka kehendaki, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka aspek yang mendasar dari sebuah kejahilahan adalah dilihat dari aspek hukum dan juga tatanan hukum. Sudut pandang masyarakat dan para tokoh pada waktu itu yang menunjukkan kemudian kenapa disebut nilai-nilai jahiliyah itu, karena adalah sebuah kekeliruan di dalam menentukan sebuah kemuliaan seseorang, kehormatan dan juga kejayaan suatu masyarakat baik buruk itu ditentukan bukan pada aspek yang mendasar dari hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa dikatakan bahwa dikatakan jahiliyah adalah tatkala sebuah tatanan kehidupan masyarakat ini ya tidak lagi bersumber kepada kebenaran absolut, yaitu Al-Quranul Karim atau Al-Haq itu sendiri. Oleh karena itu, imbas yang terjadi tatkala sebuah tatanan hukum ini tidak bersumberkan kepada tatanan hukum Allah, maka yang muncul adalah satu penilaian-penilaian atau standar-standar kebenaran yang tidak lagi sesuai dengan fitrah, nilai-nilai kemanusiaan. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, implikasi dari sebuah hukum atau tatanan hukum yang keluar atau tidak bersumber kepada hukum-hukum Allah, maka berimbas kepada perilaku daripada sebuah masyarakat yang tentunya tidak lagi bersumber kepada nilai-nilai fitrah dalam dirinya dan juga tidak lagi sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Seorang sampai merelakan istrinya untuk digauli oleh suami orang lain karena demi mendapatkan sebuah keturunan yang mulia. Atau seseorang menentukan jodoh, dilihat justru setelah kemudian melakukan satu hubungan, sehingga ketika lahir seperti apakah anak tersebut, maka ketika mirip dengan orang yang melakukan hubungan tersebut, kemudian itulah yang akan menjadi bapaknya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Inilah sampai satu sampel saja sebuah budaya yang jauh daripada nilai-nilai kebenaran, yakni budaya jahiliyah. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kepada kita dari sebuah perilaku masyarakat pada waktu itu. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah ila akhir ayat. Maka tetaplah kalian berdiam di dalam rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj, bertingkah laku, berhias diri sebagaimana tingkah laku masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Sebagaimana kita saksikan dalam kehidupan kita hari ini. Bukan berarti seorang wanita itu tidak boleh berhias, tetapi kapan dia harus berhias, untuk siapa dia berhias, inilah yang menjadi problematika. Tatkala masyarakat jahiliyah, maka dia menghias diri, dia bersolek menghias diri itu bukan pada tempatnya. Yang harusnya dipersembahkan untuk suaminya tercinta, justru ditunjukkan, untuk dipamerkan, untuk dilihat
Kalau untuk saat ini mungkin untuk dilihat, untuk dipasang di status dan sebagainya. Intinya untuk dilihat oleh orang lain. Nah, ini salah satu budaya jahiliyah. Sehingga ayat ini dikhususkan oleh Allah untuk keluarga Rasul. Istri-istri Rasul dilindungi, dipesankan, diwasiatkan agar jangan sampai. Maka ini menjadi toladan buat kita semua sebagai kaum muslimin tentunya. Bahwa ini salah satu daripada tingkah laku atau budaya jahiliyah. Belum lagi implikasi daripada sebuah tatanan hukum yang tidak bersumber kepada Al-Quran ini akan berimbas di seluruh aspek kehidupan, yang menjadikan semuanya tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena kita bisa lihat kehidupan tatkala tidak lagi bersumber kepada tatanan hukum tadi, orang mengharapkan adanya sebuah keadilan, adanya sebuah kesejahteraan. Yang ada itu hanya menjadi alat untuk memanipulasi kepentingan-kepentingan bagi orang-orang yang jadi secara kecerdasan intelektualnya tinggi, tetapi secara kemampuan fitrahnya tidak berfungsi dengan baik, alias bodoh dalam konteks jiwanya. Artinya kecerdasan intelektualnya tidak mampu menangkap sinyal-sinyal kebenaran untuk menjadikannya landasan kehidupan, sehingga dia mampu menentukan kebijakan, berperilaku, bertingkah laku, berbudaya sesuai dengan tatanan Islam. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa apa sih yang sebenarnya jahiliyah itu. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah sebuah perilaku, ya, budaya dan juga peradaban yang tidak lagi bersumber kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan itu maka manusia pun kemudian jauh dari sifat-sifat kemanusiaan itu sendiri, atau lebih jauhnya justru menjadi sebuah pembinatangan daripada manusia. Kenapa? Tidak lagi menggunakan akal sehatnya, tetapi cenderung kepada hawa nafsunya, hawa hu'nya. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari contoh-contoh tadi maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kejahiliahan itu tidak terkait dengan intelektual seseorang atau kebodohan atau maju tidaknya sebuah teknologi, tapi kebodohan adalah jahiliyah. Itu yang dimaksud jahiliyah adalah tatkala tadi bahwa kecerdasan seseorang tidak lagi mampu menangkap nilai-nilai kebenaran, tatkala fitrah tadi tidak bisa menemukan sebuah kebenaran, ya. Ketika seseorang tidak lagi kemudian mampu menggunakan akal sehatnya untuk bisa menangkap kebenaran, sehingga dia sangat jauh dari nilai-nilai kebenaran, sehingga dari situ seluruh pola pikirnya, sikap, dan berimbas kepada seluruh aplikasi dalam kehidupan sesuai dengan statusnya masing-masing. Kalaulah seorang pribadi, maka pribadi jahiliyah. Ketika seorang itu menyandang sebagai seorang tokoh masyarakat, maka tokoh itu menjadi tokoh masyarakat yang jahiliyah, tentunya akan mewarnai masyarakat yang jahiliyah pula. Dan sampai dengan peradaban, maka peradaban yang dikumpulkan dari orang-orang jahiliyah maka menjadi peradaban jahiliyah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari kubangan jahiliyah modern ini, ya. Mudah-mudahan kita terlindungi untuk terhindar dari sikap-sikap jahiliyah tersebut. Nastaghfirullah li wa lakum wa lisairin muslimin fi kulli dhanbin astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.